kucing dan tikus pergi ke rumahnya petani. Kucing dan tikus bersepakat kalau ikan asin jatuh, kucing langsung meloncat dan menerkam. Jangan sampai ikan asinnya terpental keluar kamar. Akhirnya tikus tidak menepati janji. Tikus panjat dan dia makan kasih habis dan dia terjatuh, dan kucing yang sudah kelaparan pikir tikus adalah ikan asin, dan tikus berkata, "Kamu adalah ikan asin." Dan tikus berjawab, "Tidak, akulah bukan ikan asin, aku adalah temanmu." Disitulah persahabatan kucing dan tikus hancur. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Pesan moral saya adalah harus menepati janji. Terima kasih. Saya Keri, saya dari kelas 3 saya akan menceritakan belalang dan semut. Pada suatu hari, belalang sedang bersantai melihat semut membawa biji jagung. Lalu belalang bertanya kepada semut, "Kamu sedang membawa apa?" Semut menjawab, "Biji jagung, karena nanti akan musim dingin." Tetapi belalang hiraukan karena belalang tidak mau repot. Akhirnya musim dingin pun tiba. Belalang susah mencari hidup karena tidak ada makanan. Sedangkan semut memakan biji jagungnya. Pesan moralnya, kita tidak boleh sombong. Kita sebanding makan perkataan orang lain. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiano. Saya dari kelas 3C. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Bebek Iri kepada Ayam, karena suara ayam keren. Pada suatu hari, hiduplah seekor bebek dan seekor ayam. Waktu mereka berdua sedang bermain, si ayam berkokok. Waktu bebek mendengar si ayam berkokok, bebek mengikuti suara ayam, tapi bebek tidak bisa. Waktu bebek mencoba, bebek putus asa karena suara bebek jelek. Lalu bebek sedih, ayam pun menghiburnya. Lalu si bebek belum terdiam, bebek pulang dengan merasa sedih. Sampai di rumah, dia bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa suara bebek jelek dan suara ayam lebih keren?" Waktu ibu menjawab, "Tidak apa-apa suara bebek jelek, tapi ayam tidak bisa berenang karena ayam kakinya tidak lebar. Kalau kita kakinya lebar, makanya bisa berenang." Terima kasih. Pesan moral dari cerita ini, kita tidak boleh cemburu dari suara orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liwi dari kelas 3. Saya akan membawakan cerita tentang semut dan belalang. Pada zaman dahulu kala di dulu, ada satu keluarga semut yang sedang bersaudara mengumpulkan makanan. Saat itu datanglah belalang dengan biolanya di tangannya. Lalu belalang memohon kepada semut untuk memberinya makanan. Lalu semut bertanya, "Kenapa kamu tidak mengumpulkan makanan ini?" Lalu belalang berkata, "Selama ini aku sangat sibuk bermain bola." Lalu semut berkata, "Kalau begitu maka lebih baik kamu mengalir saja." Lalu semut itu meninggalkan belalang dan melanjutkan pekerjaan mereka. Pesan moral dan kali ini adalah ada waktunya untuk bekerja dan ada waktunya untuk bermain. Wah, saya ingin membawa dongeng kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat
lebat, hiduplah seekor kelinci dan kura-kura. Kelinci mengadakan lomba lari. Esokan harinya, lomba pun dimulai. Kelinci dan kura-kura pun mulai berlari. Di tengah-tengah perjalanan, kelinci tertidur. Kura-kura pun melintasinya. Ketika kelinci terbangun, ia terkejut melihat di garis finish sudah banyak hewan yang berkumpul. Saat dia menuju ke sana, dia terkejut akibat melihat bahwa kura-kura yang menang. Ia pun meminta maaf pada kura-kura dan berjanji tidak akan pernah sombong lagi. Pesan moral dari cerita saya adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain dan tidak boleh sombong. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edward. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng, yaitu adalah dongeng sang raja gajah dan raja tikus. Pada suatu hari di hutan yang lebat, tinggallah sekelompok gajah yang dipimpin oleh raja yang bijaksana dan baik hati. Keesokan harinya, sang raja gajah menyuruh mereka mengambil air di sungai. Lalu mereka pun pergi mengambil air di sungai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa jalan yang mereka melewati adalah jalan yang ditinggali oleh ribuan tikus. Dan mereka juga tidak tahu bahwa mereka sudah banyak menginjak tikus dan mati. Lalu raja tikus melihat semua kejadiannya dan raja tikus memanggil mereka. Hei raja gajah, kau seharusnya berhenti berjalan di sini lagi karena di sini banyak tikus yang terinjak dan mati. Dan raja gajah berkata, aku minta maaf karena aku sudah menginjak para tikus lainnya dan hingga dia mati. Saat mereka ingin pulang mengambil air, mereka ditangkap oleh pemburu. Pemburu itu mengikat mereka semua di pohon. Tetapi raja gajah melihat ada satu gajah yang tidak ditangkap oleh pemburu, dan raja gajah menyuruh dia untuk memanggil para kawanan tikus untuk membantu mereka. Lalu gajah tersebut pergi memanggil para kawanan tikus dan dia sampai di sana. Lalu raja tikus berkata, kenapa kau datang kemari? Dan dia berkata, tolong aku dan teman-teman lain dan rajaku, karena mereka telah ditangkap pemburu dan mereka diikat di sebuah pohon. Lalu mereka pun pergi ke sana. Lalu raja tikus merencanakan untuk mengecek para pemburu. Tetapi raja tikus melihat tidak ada pemburu dan raja tikus menyuruh semua kawanan tikus lainnya untuk menggigit tali. Dan raja gajah berterima kasih karena sudah membantu mereka. Dan raja tikus berkata, iya, sama-sama. Sekian dan terima kasih. Pesan moralnya adalah kita harus saling tolong-menolong satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Karen. Saya akan menceritakan dongeng tentang unta dan burung. Pada suatu hari, di sebuah padang gurun yang panas sekali, tinggallah seorang unta yang kehausan. Dia tidak tahu tempat yang banyak air. Tiba di atas pohon, ada burung yang melihat dia kehausan. Burung itu merasa kasihan dengan unta. Lalu dia mengajak unta ke tempat yang banyak air. Sesampainya di banyak air, unta minum banyak air sehingga tubuhnya tidak kehausan lagi dan kembali seperti semula. Pesan moral dari saya adalah kita harus membantu secara sesama. Perkenalkan, nama saya Iko. Saya akan membawakan cerita tentang kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari di hutan, kelinci ingin mengadakan lomba. Lalu tidak ada sebuah hewan yang ingin mengikuti lombanya. Lalu kura-kura ingin mengikuti lombanya. Esokan harinya, lomba dimulai.
kura-kura, aku hewan yang tercepat. Lalu lomba dimulai. Kelinci pun lari sangat jauh. Lalu kelinci pun tertidur. Sehingga kelinci pun melupa bahwa kura-kura hampir di garis finish. Pada saat itu, kelinci pun terbangun dan menyadari bahwa kura-kura hampir di garis finish. Lalu kura-kura pun menang. Kelinci pun meminta maaf kepada kura-kura bahwa dia tidak sombong lagi. Pesan moralnya adalah bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarito dari kelas 3C. Saya akan menceritakan tentang kancil dan siput. Pada suatu hari di hutan ada kancil yang mengadakan perlombaan. Keesokan harinya ada siput yang mau mengikuti perlombaannya. Sampai di sana, siput pun mengikuti perlombaannya. Mereka pun berlomba lari. Sampai di sana, kancil pun terjatuh dan siput melewati kancil. Sampai di sana, kancil pun sadar. Siput hampir ke garis finish. Kancil pun terbangun. Siput dekat di garis finish. Lalu kancil pun kalah dan siput yang menang. Pesan moral dari saya adalah jangan sombong. Terima kasih. 3C, saya akan membawakan dongeng kancil dan siput. Saat di hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil dan dia mengadakan lomba lari. Tapi tidak ada hewan yang mau ikut karena mereka tahu kancillah yang paling tercepat. Lalu hanya ada seekor siput yang datang. Lalu perlombaan dimulai. Saat mereka berlari, kancil terjatuh. Lalu melihat kancil terjatuh, siput berlari cepat pergi ke garis akhir. Setelah itu kancil meminta maaf kepada siput. Pesan moral dari cerita saya adalah kita tidak boleh sombong ataupun meremeh-remehkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Nama saya menceritakan tentang kura-kura dan rusa. Pada suatu hari kura-kura bertemu dengan pemburu. Kura-kura pun tertangkap oleh pemburu. Kura-kura pun tertangkap oleh pemburu. Rusa pun melemparinya terus berlari menuju rusa. Tikus pun menunjuk ke rusa. Tikus pun buru-buru membuka tasnya, tas pemburu. Pemburu pun suaranya, kalian
Makanan selesai, dari kelas kecil akan membawa dongeng burung dengan semut. Pada suatu hari, ada semut yang haus. Dia pun ke sungai untuk menghilangkan hausnya. Dan ombak membawa semut. Lalu semut meminta tolong. Hanya sekali lalu orang tidak mendengar. Ada burung yang lewat, lalu menolong semut. Semut pun berterima kasih. Dan hari itu burung sedang hinggap di dahan pohon. Ada pembawa yang lagi mau menembak burung. Semut pun menggigit kaki pembawa dan burung pun selamat. Pesan moral dari cerita adalah kita harus saling menolong. Sekian dan terima kasih. Nama saya Abdullah, saya dari kelas kecil. Saya akan membawakan dongeng katak dan tokek. Di sebuah hutan ada katak dan tokek. Katak dan tokek berteman baik hingga pada suatu hari tokek pergi ke rumah katak. Tok 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 katak, aku ingin bermain denganmu. Katak menjawab, aku juga ingin bermain denganmu. Katak pun keluar dari rumahnya dan langsung bilang kepada tokek, tokek, aku lihat di rumah kamunya ada buah pisang yang banyak. Dan tokek menjawab, ayo kita mengambil buah pisang tersebut. Aku juga sangat lapar. Mereka pun berjalan ke rumah Pak Tokek. Setelah itu, katak meminta tolong kepada tokek untuk mengambil buah pisang tersebut karena katak tidak bisa memanjat, melainkan tokek bisa memanjat. Setelah itu, hal yang terjadi, tokek memakan semua buah pisang yang katak minta. Katak pun berkata, tokek, kenapa kau tidak menyisakan aku sedikit buah pisang? Aku juga sangat lapar. Katak pun menjawab, panjatlah sendiri. Aku juga tidak ingin memberikan buah pisang ini kepada kamu. Lalu katak bersedih dan kelaparan. Dan hal yang terjadi, banjir besar menenggelami katak dan tokek. Dan katak bisa berenang, melainkan tokek tidak bisa. Tokek meminta tolong kepada katak. Tolong katak, tolong. Tapi katak hanya bisa melihat tokek yang lama sudah tenggelam. Katak berkata, makanya jadi orang jangan terlalu sombong. Pesan moral yang saya temukan adalah kita tidak boleh sombong kepada orang. Dan jika kita meminta tolong, tidak akan yang menolong kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Terima kasih. Terima kasih anggota. Berikut. Perkenalkan, nama saya Fani dari kelas 3 SD. Saya akan membawakan dongeng tentang raja dan semut. Pada suatu hari di hutan hiduplah banyak hewan dan ada raja. Suatu hari gajah merasa dia adalah hewan yang paling besar di hutan. Pada suatu hari dia sedang berjalan di hutan dan dia melihat burung di atas pohon. Gajah berkata, hei burung, kau harus bersujud kepadaku. Burung berkata, kenapa?
Dan gajah berkata, karena aku adalah hewan paling besar di hutan. Burung berkata, aku tidak mau, enak saja. Gajah berkata, kalau kamu tidak ingin bersujud, aku akan mematahkan batang pohon ini. Tetapi burung tetap tidak peduli. Gajah pun marah. Gajah mematahkan batang pohon tersebut. Saat semut bertanya kepada gajah dan burung, kalian berdua kenapa? Burung berkata, gajah ini menyuruh aku untuk bersujud kepadanya, kata burung. Dan semut berkata, hei gajah, kamu tidak boleh seenaknya menyuruh hewan-hewan bersujud kepadamu. Dan gajah pun tidak peduli apa yang dikatakan semut. Gajah pun pergi. Di tepi sungai, gajah minum air. Setelah minum air, dia tertidur. Kebetulan di situ semut lewat. Semut mempunyai ide. Semut berkata, aku gigit saja belalainya. Saat semut masuk, semut menggigit belalainya gajah. Gajah berteriak, ah, sakit. Saat semut keluar dari belalainya gajah kaget. Ah, semut berkata, hei gajah, janganlah kau menyuruh hewan-hewan di hutan. Gajah pun meminta maaf kepada semut. Pesan moral di cerita ini adalah jangan meremehkan orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destian dari kelas 3C. Saya akan membawakan cerita si kancil dan si buaya. Pada suatu hari gelap, si buaya di pinggir sungai dan si kancil akan minum air di sungai. Kancil tidak melihat di sana ada buaya. Kancil pun meminum airnya dengan diam-diam. Dan si buaya melihatnya. Si buaya pun mengejarnya. Tapi si kancil melari dengan cepat. Tapi si buaya tidak bisa mengejarnya. Saat sore hari, si kancil mau minum air lagi. Tapi si buaya sudah tidur. Si kancil membawa barang-barangnya dan mengambil airnya. Keesokan hari, si kancil melihat airnya sudah habis. Tapi si kancil melihat si buaya sudah tidur. Sudah bangun. Si kancil mengambilnya dengan diam-diam. Tapi si buaya tetap melihatnya. Si buaya pun mengejarnya terus. Sekian dan terima kasih. Pesan moral dari saya, jangan melarang orang meminum air di sungai, karena itu air bukan milik kalian, tapi milik orang sesama. Sekian dan terima kasih. Iya, duluan dulu pesan moralnya. Perkenalkan, nama saya Fania dari kelas 3C. Saya akan membawakan dongeng fabel yang berjudul Kepiting dan Cumi-Cumi. Pada suatu hari, kepiting dan cumi-cumi bertengkar. Kepiting bilang, hahaha, kamu tidak mempunyai tulang. Cumi-cumi bilang, iya, tidak apa-apa, saya tidak mempunyai tulang. Kalau kamu tidak mempunyai kepala dan leher. Kepiting bilang, iya, tidak apa-apa, saya tidak mempunyai kepala dan leher. Yang penting saya bisa bersiar di darat.
hutan ada seekor tikus berperangkap. Datanglah seekor singa menyelamatkan nyawa si tikus. Tikus janji kelak membantu singa. Singa terperangkap. Tikus melihat singa terperangkap jaring pemburu. Dengan cepat tikus menggigit jaring tersebut dan si singa bebas. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus saling tolong menolong. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Steven, kelas 3D. Saya akan membawakan cerita tentang Pepito yang merusak mainannya. Pada suatu hari, ketika Pepito sedang bermain mobil mainannya, ia melihat bahwa rodanya tidak berputar. Lantas ia membanting mobil mainannya karena kesal. Setelah ia membanting mobil mainannya, ia kembali mengambil mobil mainannya untuk melihatnya. Saat ia lihat, ternyata rodanya terlepas. Bibi beruang menyaksikan Pepito yang merusak mainannya, dan Bibi beruang memarahi Pepito. Setelah Bibi beruang memarahi Pepito, Pepito memasang raut wajah yang sedih. Bibi beruang berusaha membujuk Pepito, dan Pepito kembali bermain. Ia bermain di bawah pohon. Ketika ia bermain, teman Pepito yang bernama Cherry datang. Kata Cherry kepada Pepito, "Hai Pepito, apakah kau ingin bermain bersamaku?" Jawab Pepito kepada Cherry, "Baik Cherry, aku ingin bermain bersamamu." Mereka berdua bermain di bawah pohon. Mereka saling meminjamkan mainan mereka satu sama lain. Mereka sangat bergembira saat bermain. Ketika Cherry bermain agak sedikit jauh dari Pepito, Pepito kelelahan dan ia tertidur. Cherry yang tidak melihat Pepito, ia langsung mengemasi mainannya karena ia akan pulang. Ia berpamitan kepada Bibi beruang dan ia langsung pulang. Di dalam mimpi Pepito, Pepito bermimpi bahwa mobil mainannya marah kepada dia. Kata mobil mainannya, "Pepi, mengapa engkau merusak kami? Engkau tidak pernah menjaga kami." Dan Pepito pun terkaget. Ia langsung berlari dan mobil mainannya mengejar dia. Setelah ia berlari, ia terjatuh dan mobil mainannya langsung mengejar dia. Pepito langsung terkaget karena Bibi beruang membangunkan dia. Setelah dia bangun, dia langsung berjanji tidak akan merusak mainannya lagi dan akan menyimpan mainannya. Pesan moralnya adalah kita harus menyayangi mobil mainan atau mainan kita karena itu adalah pemberian dari orang tua atau keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen dari kelas 3D. Saya akan membawakan dongeng dari berjudul Pura-pura dengan kelinci. Pada suatu hari di sebuah hutan besar ada pura-pura yang sedang sediakan lomba lari. Pada beruang-beruang tidak ada yang mau ikut lomba lari. Pura-pura mau ikut mau. Pada pura-pura ikut lomba lari, si kelinci ngomong, "Kamu tidak bisa mengalahkan aku karena aku yang paling cepat." Kata pura-pura, "Iya, mungkin aku bisa pergi kemana saja yang penting aku bisa berjalan dengan lambat, tapi bisa pergi kemana saja walaupun berjalan lambat." Si kelinci berkata, "Kamu mau ikut lomba lari?" Kata pura-pura, "Aku mau ikut
tidur di bawah pohon. Pura-pura mereka kelinci yang sedang tertidur. Ada kelinci bangun. Dia melihat pura-pura sudah dikali ini. Kelinci mengatakan pada pura-pura. Pesan moralnya adalah kita jangan meremehkan orang lain. Memang kita tidak bisa kalah dalam perlombaan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kimberly dari kelas 3C. Saya akan membacakan dongeng berjudul Singa dan Tikus. Pada suatu hari, singa yang sedang tertidur diganggu oleh tikus. Singa terbangun dari tidurnya. Singa pun memarahi tikus. Tikus, berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Lalu tikus pun berkata, maafkan aku singa, aku tidak sengaja. Singa pun tidak pernah mau memaafkan tikus. Lalu tikus pun berkata, tikus pun menyakitkan singa agar memaafkan ia. Singa pun berkata, tikus, aku tidak akan memaafkanmu. Lalu tikus pun berkata, maafkan aku singa, aku tidak akan mengganggu tidurmu lagi. Lalu singa pun berkata, baiklah. Singa pun melepaskan tikus dan berkata, jangan mengganggu lagi tidurku. Lalu tikus pun pergi dan berterima kasih kepada tikus. Pesan moralnya adalah jangan meremehkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Nama saya Yuan. Saya akan bercerita tentang si kancil dan si bung. Pada suatu hari si kancil berlomba lari dan tiba-tiba si bung pun ikut berlomba lari. Keesokan harinya mereka berlomba lari dan si kancil pun tertimpa batu. Si bung pun berlomba lari dan si bung pun berlari sampai di gawangnya. Pesan moral saya adalah jangan bersombong kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Kisah itu berarti pada suatu hari kami bersama besar. Tapi akan membuat perlombaan lalu buat ada yang muncul. Keesokan harinya lomba pun dimulai. Tetapi begitu
itu nanti lari di luar, lalu sekali jatuh, luka. Ibu dan tulis, lalu kita terbang. Semua saya dengan sombong. Terima kasih. Pada suatu hari, besok ada perlombaan lari. Besok kamu juga ikut ya. Saat besok guys, Hasil dan kura-kura sudah sampai di perlombaan lari. Dan Hasil berkata kepada kura-kura, kura-kura, pasti kamu lari lambatkan. Kura-kura dikejarnya, tapi kura-kura tidak berlari. Saat berlari, Hasil terjatuh. Saat Hasil terbangun, Hasil menjenguk. Hasil melihat kura-kura sudah sampai di garis ini, dan Hasil langsung ke kura-kura dan berkata kepada kura-kura, kura-kura, aku minta maaf ya padamu. Pesangoran yang kita tidak boleh sombong kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inti dari kelas 3C. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Katak. Alkisah di sebuah negeri damai. Ada sebuah kerajaan Katak yang dipimpin oleh raja yang menyukai perlombaan. Setiap tahun selalu saja ada perlombaan yang melibatkan rakyat. Bagi raja, perlombaan artinya ia akan menemukan talenta hebat yang dimiliki oleh raja. Tetapi bagi rakyat, perlombaan artinya hiburan yang menghindari kejenuhan dari rutinitas yang ada. Perlombaan kali ini untuk kata-kata yang masih muda. Pada suatu hari, raja mengadakan perlombaan untuk kata-kata yang masih muda. Perlombaan kali ini untuk melihat ketangguhan hebat yang dimiliki oleh rakyatnya. Sekian dan terima kasih. Pesan moral dari kisah saya adalah, selain itu kita bisa belajar dari kisah ini, berpikiran positif dan fokus kepada tujuan. Sekian dan terima kasih.